Saudara, Menteri Sosial Tri Risma hari ini membantah tudingan belusukan yang dilakukannya sebagai sebuah rekayasa atau settingan. Risma membuktikan dengan mengunjungi tunawisma yang dipindahkan ke Panti Rehabilitasi Sosial di Bekasi, Jawa Barat. Jumat pagi, Risma menemui Kastubi, tunawisma yang ditemuinya di kawasan Pasar Baru, Jakarta, di Panti Sosial Pangudi Luhur pada Jumat pagi. Risma membantah merekayasa belusukan yang dilakukannya karena dirinya belum hafal betul kondisi jalan di ibu kota Jakarta. Risma menawarkan tunawisma yang ditemuinya untuk tinggal di panti sosial dan mendapatkan keterampilan. Nanti mungkin kita minta bank itu buka di sini biar saya gimana bisa nyeting itu. Saya tuh enggak kenal, saya mau ke Jakarta tuh enggak tahu mau kemana, maksudnya saya nggak apal jalannya. Ya gimana saya mau nyeting gitu ya. Dan saya setiap hari selalu berpindah itu sejak saya lakukan sejak saya PNS. Saya nggak pernah di jalan setiap hari di jalan yang sama. Itu nggak pernah. Jadi kalau saya berangkat itu kalau hari ini lewat sini pasti saya akan mencoba lewat tempat lain karena apapun. Jadi bukan jadi Menteri Sosial pun saya selalu perhatikan orang-orang seperti itu. Belusukan Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengundang kontroversi. Ada yang mendukung, ada juga yang mengkritik. Kita bahas bersama dua narasumber yang sudah bergabung dengan Kompas Petang sore hari ini. Ada pengamat kebijakan publik Agus Pambagio dan ada anggota fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak. Selamat sore Pak Agus juga Pak Gilbert. Selamat sore Mbak Friska. Sore, saya ke Pak Agus dulu. PMKS ini kan penyandang masalah kesejahteraan sosial, ini bagian dari tugasnya Menteri Sosial memang. Nah, kenapa harus jadi pro dan kontra dengan belusukannya Bu Risma ini? Gini, saya sangat menghargai belusukannya Bu Risma karena beliau memang suka lakukan itu. Tapi sekarang ini beliau bukan lagi kepala daerah, tetapi Menteri Sosial. Kita punya persoalan besar di Kemensos, yaitu apa? Data. Nah, saya berharap Bu Risma membereskan kekusutan data itu, karena disitulah sumber korupsi di mana 3 orang Menteri Sosial masuk penjara. Nah, jadi supaya saya justru menyayangkan kalau energi dan pikiran Bu Risma habis untuk melakukan belusukan. Belusukan is okay. Tapi sekarang ada urgent, yaitu soal COVID pandemi. Dan di situ ada persoalan Kemensos bertanggung jawab untuk menghidupi orang-orang yang tidak mampu. Nah, datanya itu berantakan. Kenapa saya bilang berantakan? Di wilayah RW saya mencoba membantu Pak RW membereskan data. Tahun lalu, datanya amburadul karena data 2015. Terus kita kerjakan 2 bulan, sesuai 387 kalau saya tidak salah, itu dapat santunan bansos presiden maupun provinsi. Nah, tiba-tiba kemarin, beberapa hari minggu ini, kita dapat surat dari Kemensos via kantor pos, datanya kembali lagi ke data 2015, yaitu 87. Nah, ini yang harus dibereskan, jangan belusukan dulu, itu satu. Kedua, jadi yang di garis bawahnya datanya dulu dibenahi, baru belusukan. Ya, saya ke internal Kemensos. Pak Gilbert? Ya. Kalau tadi kata Pak Agus ya benahi dulu datanya, jangan dulu belusukan, dan juga internalnya Kemensos dulu. Ya. Saya kira apa yang dikatakan Pak Agus itu ada benarnya, tetapi juga tidak sepenuhnya seperti itu kondisi di lapangan. Karena saya juga pegawai negeri tadinya ya, saya mengerti pola pikir karena Bu Risma juga dulu kan pegawai negeri sebelum kemudian mengundurkan diri. Artinya yang dikerjakan Bu Risma ini hanya di waktu luangnya saja itu, dan itu spontanitas. Saya yakin karena sebelum dilakukannya belusukan ini, Bu Risma sudah memberi pernyataan di koran bahwa data itu sangat amburadul dan menghabiskan dana 1,3 triliun yang tidak jelas kemana arahnya segala macam. Itu statement pertama beliau begitu menjadi Mensos. Jadi saya yakin apa yang disampaikan oleh Pak Agus itu sudah sangat-sangat diperhatikan Bu Risma dan itu menjadi concern. Concern saya juga, kenapa? Di DKI sendiri anggota DPRD bisa terima bansos kok. Rumah yang 8 miliar bisa terima bansos.
Padahal itu sudah 5 bulan sebelumnya saya sampaikan itu kepada Pemprov, data mesti dibetulkan. Masalah data ini memang sangat-sangat krusial, saya setuju di situ. Tetapi bukan Bu Risma kemudian mengutamakan belusukan, sama sekali tidak. Oke, jadi Pak Gilbert melihatnya sudah Jauh ada sebelum concern itu data sudah keluar ini juga dari Bu Risma ya. Oke, saya ke Pak Agus. Jadi kalau kita bicara soal Pak Agus tadi bilang, kan sekarang sudah menteri bukan kepala daerah lagi. Tapi kita tahu bukan satu-satunya menteri yang belusukan. Misalnya Menparekraf kemarin, Mas Sandiaga Uno juga ke Bajo, ke Bali, ke Toba untuk melihat kondisi. Apa bedanya dengan Bu Risma yang tidak hanya ke DKI ya, tapi sempat juga ke Jawa Timur sebelumnya juga? Iya, begini loh, sekali lagi urgensi. Sekarang ini kita hari ini sudah 10.600 rekor kita terinfeksi per hari ya. Jadi sangat kritikal. Tanggal 11 sampai 25 akan ada apalah namanya, karena digonta-ganti PSKM atau apa yang orang juga susah mengingatnya. Itu yang menjadi kritikal. Yang kedua, itu tadi saya bilang internal. Eselon 1, 2 itu harus di-reshuffle supaya cari orang yang memang nurut pada Bu Risma, yang bisa mengejar. Karena sekali lagi, 3 menteri sosial itu masuk penjara karena soal data. Nah ini saya tidak ingin Bu Risma seperti itu. Jadi tolong ini dikalkulkan, karena urgent sekali. Saya setuju, mau belusukan silahkan, tidak apa-apa. Tapi ini bagaimana gitu ya? Karena aturannya ada di Bappenas loh. Jadi Bu Risma harus bicara dengan kepala Bappenas soal satu data. Nah, Pak Agus melihatnya apa tidak inline-nya antara belusukan urgensinya dengan tadi pembenahan data? Tapi kurang inline, tapi harus ada terobosan di soal data. Sampai hari ini itu menjadi urgent. Kalau data tidak beres, bantuan kepada dinas sosial untuk orang miskin itu tidak akan tercapai. Itu yang jadi persoalan saya. Kalau belusukan silakan, mau belusukan, mau merehabilitasi panti silakan. Tetapi harus ada yang urgent, harus dibahas sekarang, yaitu soal data. Karena ini uang tunai 300.000 akan segera mengalir. Oke, nah itu kemana? Pak Agus lihatnya kenapa belusukan ini tidak urgent? Anda membacanya seperti apa langkah Bu Risma ini? Nah sekarang menurut Anda gimana? Urgent belusukan atau urgent urusan bantuan 300 tunai? Oke, tadi dikatakan soal inline yang menjadi apa? Pokoknya soal belusukan saya tidak menolak, tapi itu urgensinya lebih urgent yang sangat sama internal. Oke, jadi ada tingkat urgensinya itu ya? Baik. Kenapa? Ada tingkat urgensinya tadi yang dinilai oleh Pak Agus. Iya, silakan yang lainnya mengurus panti nggak masalah. Tapi ini sekarang urgent karena sudah 10.600 hari ini. Mau berapa lagi? Gitu. Oke, Pak Gilbert, melihatnya seperti apa tadi soal tingkat urgensi antara belusukan dengan pembenahan data tadi? Baik, itu masalah persepsi yang disampaikan oleh Pak Agus. Realita di Kemensos kan yang tahu kan orang Kemensos, Bu Risma sendiri. Kalau saya melihatnya justru beda. Bu Risma sejak awal juga paling concern, paling prihatin dengan masalah data itu. Karena itu pertama sekali disampaikan begitu beliau menjadi Mensos. Dan mengatakan jangan main-main. Dan kita semua pun persoalan yang kita sampaikan ke Pemprov pun dari DPRD DKI sebagai contoh adalah masalah data ini. Tetapi kita juga kemudian melihat bahwa ternyata mengumpulkan data ini dengan akurasi yang baik itu tidak mudah karena harusnya itu dicicil dari dulu. Jangan kemudian seakan-akan Bu Risma tidak bekerja mengumpulkan data yang memang sebenarnya prioritasnya Bu Risma, tetapi yang oleh media ditampilkan belusukannya kan, bukan karena tidak kelihatan di kantor bagaimana beliau memerintahkan jajaran di bawahnya masalah data itu. Tetapi yang muncul di luar ini masalah belusukan. Sebenarnya nggak ada yang tidak dipikirkan. Karena ini yang muncul di umum, Pak Gilbert, otomatis jadi sorotan dong. Sebenarnya tidak demikian. Saya yakin masalah data adalah masalah yang paling prioritas buat Bu Risma karena itu yang pertama sekali disampaikan. Dan kita juga mendukung itu. Nggak ada masalah itu. Persepsi sah-sah saja, tetapi apa kenyataannya kan tidak demikian. Nah, Pak Gilbert tentu juga memandang dan memantau juga di media sosial dianggap Bu Risma ini pencitraan. Tanggapan Anda? Soal pencitraan, tidak pencitraan itu nggak terlalu kita persoal. Karena kalau itu pencitraan yang baik. Kalau pencitraan buruk ya tentu kita akan menyimak ya. Tetapi kalau pencitraan baik kenapa tidak? Yang masalah kan sebenarnya kalau pejabat tidak belusukan. Kenapa belusukannya kemudian dipersoalkan? Lihat aja di DKI, siapa yang belusukan di DKI, kenapa itu tidak dipersoalkan? Lihat aja di daerah lain. Jadi belusukan itu tidak masalah dan jangan dianggap itu pencitraan. Tujuannya pencitraan, bahwa ada muncul pencitraan, itu hanya efek ikutan.
dampak, bukan tujuannya ke situ. Dan ini kejadian spontanitas saja, jadi jangan kemudian dianggap seakan-akan Bu Risma itu melakukan ini sebagai kegiatan utama, sama sekali tidak. Saya yakin tidak, karena ini kan waktu yang sedikit sekali dalam sehari pergi. Dalam waktu beliau sekarang dari semenjak bulan berapa itu? Baru 3 kali kok ini. Artinya mayoritas ada di kantor dan pasti data ini yang dikelola baik-baik. Karena Bu Risma merencanakan Januari kan sudah harus tersalur itu. Oke. Otomatis beliau juga tidak ingin masuk masalah karena itu. Dan saya tahu betul, karena gini, saya pernah tanya ke Bu Risma, apakah Ibu tahu bahwa Risma itu di kampung saya di Tarutung, di bahasa Batak nih, artinya adil. Bu Risma bilang, saya tahu adil. Itu artinya adil, Risma itu adil dalam bahasa Batak. Nah, saya pikir dengan begitu Ibu sendiri juga mengerti bahwa masalah data ini adalah masalah keadilan. Orang yang berhak dapat, yang tidak berhak jangan dapat dong. Tapi jangan juga orang yang berhak tidak dapat, karena beberapa masalah seperti yang kami amati di lapangan kemarin, beberapa penduduk tidak mendapatkan subsidi padahal mereka layak begitu. Malah yang rumahnya bagus dapat subsidi dan mereka mengembalikan karena merasa tidak layak. Ya. Nah, kita mau ini juga dibenahi oleh Bu Risma dan saya yakin itu akan dikerjakan beliau. Oke, jadi soal prioritas kerja dari Menteri Sosial dengan adanya belusukan yang jadi pro kontra ini seperti apa di pandangannya Pak Agus juga Pak Gilbert? Kita akan bahas ini usai jeda di Kompas Petang. Kami kembali sesaat lagi.